saya Nisa Regina Putri. Dalam program Bincang-Bincang kali ini, kita akan membahas seseorang yang sangat inspiratif dalam dunia pertanian, khususnya yaitu produsen dan pengedar benih, serta bibit tanaman berkualitas. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut dengan narasumber kita, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumbernya. Ya udah langsung aja ya kita bincang-bincang. Halo Pak. Halo. Kita kenalan dulu ya Pak. Oke. Nama saya Anissa. Ya. Bapak dengan Bapak siapa namanya? Saya dengan Ruslan. Oh Pak Ruslan, oke. Ya. Aja ya Pak. Hmm. Pak, kesibukan Bapak saat ini apa nih Pak? Oke. Kesibukan saya saat ini yang menjadi usaha utama saya adalah melakukan kegiatan pembibitan tanaman buah. Kita memproduksi dan menjual aneka macam jenis tanaman buah. Ya, Pak bisa tolong diceritain nggak sih gimana awal mulanya Bapak bisnis tanaman buah ini? Oke. Saya sendiri melakukan kegiatan bisnis tanaman ini sudah 14 tahun. Jadi 14 tahun yang lalu awalnya kita kerja sama orang tua selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian kurang lebih sudah berarti 9 tahun kita buka sendiri. Awal kita buka memang satu tempat di sini gitu. Kemudian alhamdulillah saat ini kita sudah ada 3 lokasi di Sukahati, Cibinong, Bogor. Ini satu yang pertama, kemudian ada juga di Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja. Kemudian ada lagi di Kecamatan Cijeruk. Jadi kita saat ini sudah ada 3 lokasi. Awalnya memang kita ini hobi dengan tanaman sehingga lama-lama jadi bisnis kita seperti itu. Berarti itu kayak turun-temurun gitu Pak? Iya, kita memang belajar ilmu tentang tanaman dari orang tua. Bapak tuh ngambil benih tanaman itu tuh dari mana Pak? Oke. Sebagian besar benih atau bibitnya itu kita produksi sendiri. Tetapi untuk memenuhi permintaan pasar, saat ini kita belum mampu memproduksi semuanya sendiri. Sebagian kita belanja lagi ke petani atau beli ke petani. Misalnya kalau kelengkeng kita belanja dari Magelang. Kalau misalnya jeruk-jerukan itu belanja dari Majalengka, mangga juga dari Majalengka. Yang sudah kita produksi sendiri saat ini jenis jambu-jambu, kemudian macam-macam jenis alpukat, kemudian sawo, kemudian macam-macam jenis anggur impor itu sudah produksi sendiri. Durian juga kita sudah produksi sendiri seperti itu. Terus kalau yang sekarang yang lagi yang lagi banyak diminati sama konsumen itu jenis buah apa sih Pak? Oke. 2 komoditas tanaman yang saat ini sedang permintaan pasarnya sangat tinggi, yaitu alpukat dan durian. Kemudian satu lagi trennya ke depan akan terus meningkat, yaitu anggur. Bibit anggur impor itu ke depan permintaannya akan semakin banyak karena saat ini sudah mulai booming bibit anggur impor itu. Karena unik gitu kan, selama ini orang tuh jarang
punya bibit anggur atau pohon anggur yang berbuah di halaman rumah pakai pot aja gitu, dan itu sudah bisa dibuat seperti itu, sehingga ke depan bibit anggur ini sangat-sangat prospek, permintaannya akan semakin meningkat seperti itu. Terus kalau boleh tahu Pak, kalau cara penanaman sebuah anggur itu gimana sih Pak? Oke. Biar tumbuh subur gitu. Oke. Pertama, kalau kita ingin menghasilkan bibit anggur yang tumbuh dengan subur dan dapat berbuah, pemilihan batang bawah atau rootstocknya itu dari awal harus cermat, harus baik gitu. Jadi bibit yang kita ambil itu batang bawahnya bisa jenis Alfonso atau Isabella. Nah, itu dia sangat bagus sebagai batang bawah. Atau satu jenis lagi, kalau kita di Bogor nih kan curah hujannya sangat tinggi, yang bagus untuk di Bogor itu jenis Shiraz karena dia tahan terhadap air atau kelembapan itu. Kemudian setelah kita siapkan batang bawah, kita siapkan bibit yang akan kita jadikan sebagai pohon yang akan kita tuju, maksudnya entresnya. Jadi batang bawah itu disambung dengan entresnya. Jenisnya sekarang banyak ya, jenisnya anggur impor. Itu sudah puluhan jenis ya, yang umum ditanam Ninel, Jupiter, kemudian Transfigurasi. Itu jenis-jenis yang memang sudah terbukti bisa berbuah baik di tanah maupun di pot seperti itu. Kemudian setelah kita sambung, kita pilih jenis yang kita inginkan yang sudah terkenal bagus. Kemudian kita siapkan media tanam. Media tanamnya itu sangat-sangat menentukan pertumbuhan tanaman anggur ini. Karena memang anggur itu tidak seperti pada umumnya media tanam menggunakan tanah, dia tidak menggunakan tanah. Media tanamnya menggunakan sekam bakar, sekam mentah, pasir, dan pupuk kandang. Jadi dia tidak menggunakan tanah kalau kita bikin di dalam pot seperti itu. Nah, kemudian perawatannya, penyiramannya kalau di kita nih anggur itu nggak disiram setiap hari. Dia 2 atau 3 hari sekali disiram. Kemudian setelah penyiraman, kemudian pemupukan rutin, paling lama 2 bulan sekali harus dipupuk. Penyemprotan 1 minggu sekali menggunakan insektisida dan fungisida. Kemudian yang terakhir, pemangkasan itu sangat menentukan pertumbuhan tanaman anggur seperti itu. Kalau pupuknya itu ada pupuk khusus apa pupuk yang biasanya untuk tanaman Pak? Kalau untuk anggur? Untuk anggur sendiri pupuknya itu dia kita seperti pupuk pada umumnya menggunakan NPK ya, menggunakan NPK. Cuma nanti ada perbedaan ketika masa vegetatif atau pertumbuhan, NPK-nya kita kasih seimbang 16, 16, 16. Tapi ketika kita mau buahkan, NPK-nya kita robah unsur P dan K-nya yang tinggi. Biasanya kita menggunakan KNO3 dan MKP seperti itu. Terus kalau dari bibitnya sampai jadi buah itu biasanya berapa lama? Pengalaman kami untuk anggur yang tercepat itu dari bibit yang sudah siap ditanam atau di grounding itu 6 bulan sudah bisa dibuahkan. Standarnya 1 tahun dia sudah pasti bisa dibuahkan tuh. Kalau yang kerja di sini tuh ada berapa pekerja Pak? Oke, yang kerja di sini ini ada 9 orang ya. Jadi di sini 5 orang, di Cijeruk ada 2 orang, di Gunung Gelis ada 2 orang. Jadi semua 9 orang. Kalau yang di sini berarti ada apa sih maksudnya tuh ada pembagian? Iya, pembagian untuk misalkan yang A itu untuk tanaman ini, terus yang B untuk tanaman ini. Ada terbagi-bagi gitu nggak Pak? Ya, kalau dibagi-baginya kita ada yang karena kita online kan, ada 1 orang yang memang dia admin di website. Kemudian ada yang bagian penyiraman, kemudian ada yang bagian produksi. Dia kerjanya produksi aja, polybag tanaman terus gitu kan. Ada juga yang bagian penyemprotan seperti itu sih.
untuk legalitas usaha ini tuh pertama kali yang Bapak lakukan membuat apa aja tuh Pak? Kalau awal berdiri kita tidak ada legalitas, kita hanya usaha usaha perorangan. Tapi saat ini kita sudah berbentuk CV. Saat ini sudah berbentuk CV. Kemudian juga kita sudah terdaftar sebagai produsen bibit tanaman buah. Kemudian juga saat ini kita lagi tempuh izin ekspor karena ada beberapa permintaan dari Malaysia untuk tanaman-tanaman alpukat seperti itu. Kalau ekspor itu selain ke Malaysia itu biasanya kemana lagi Pak? Kita baru Pak, baru Bu, ya maaf, baru pertama. Ya. Terus Bapak sering mengikuti bazar atau festival nggak sebagai ajang mempromosikan gitu? Setahun sekali kita kan ada KTNA ya, ada kontak tani nelayan andalan. Biasanya setiap setahun itu kita tuh dapat stand untuk jadi tempat kita promosi. Kemudian kalau di Bogor sendiri biasanya ada yang namanya Bogor Fest di Pakansari. Itu pun kita dapat stand juga. Minimal setahun tuh 2 kali kita adakan promosi. Nah itu difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bogor. Tapi saat ini ketika masa COVID memang 1 tahun kemarin kan nggak ada sama sekali, kan nggak boleh kan kita ngadain keramaian seperti itu. Ada tempat penjualan lagi nggak sih Pak bibit dan benih tanamannya? Okay. Jadi untuk penjualan atau pemasarannya, pertama kita ada reseller Mbak. Jadi saya itu ada sekitar 24 orang yang memang mereka itu jual online. Kemudian kita ada beberapa kerjasama dengan teman-teman yang memang buka lapak di pinggir jalan. Ada kerjasama dengan Karang Taruna Kecamatan Cibinong. Di depan Carrefour itu kita punya tempat penjualan juga. Kemudian di LIPI kita ada 2 lokasi tempat penjualan. Nah umumnya sih dikelola sama Karang Taruna seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit tadi kaitan dengan pemasaran. Promosi maksud kami ya kan, itu kita selain tadi ikut pameran juga kita biasanya pasang iklan di Facebook atau di Google AdWords seperti itu. Pada saat awal merintis tanaman buah ini tuh kendala apa aja sih Pak yang biasanya suka datang gitu, suka ada kendala apa aja? Yeah. Kendalanya pertama di permodalan, kita kan modalnya dengan keterbatasan lah gitu. Artinya nggak dengan modal yang langsung besar. Kita mulai dari merintis dari kecil. Kemudian juga karena basic kita di awal bukan dari secara pendidikan tidak di pertanian, nah kita memang harus banyak belajar lagi tuh. Karena kan basic kita pendidikannya di hukum waktu itu. Terjun ke pertanian ya kita harus banyak belajar lagi ya kan, harus baca-baca lagi, harus saling silaturahmi lagi, seperti itu sih kendala-kendalanya. Terus Pak, kalau gue tahu nih modal awal kira-kiranya untuk tanaman buah itu berapa sih Pak, kira-kira aja? Modal awal kita itu mungkin sekitar 25 atau 30 juta Mbak, modal awal ya. Itu untuk sewa lahan dan beli bibit. Tadinya awalnya kita kan di sini lahan sewa semua nih. Ini tadinya sewa semua. Alhamdulillah sekarang kan sudah 80% udah punya sendiri sekarang. Berarti dengan modal segitu tuh untuk seluas ini ya Pak ya? Hanya untuk di Bogor gitu, di tempat ini? Enggak seluas ini. Awalnya kan kita cuma sekitar 1.500 meter. Sekarang kan ini udah 8.000 meter. Pak. Kan pasti ada aja nih Pak kalau kompetitor itu. Nah bagi Bapak tuh kompetitor itu sebagai apa sih? Pertama, justru keberadaan kompetitor itu untuk di wilayah sini di Sukahati, saya tidak menganggapnya sebagai kompetitor. Justru kita tuh saling berbagi malah. Kadang-kadang kita dapat
order yang kita nggak ada, pesanan bibit kita bisa ambil ke teman. Begitupun sebaliknya, teman yang nggak ada bisa ambil ke kita. Dan kita sih di sini bersaing sehat aja ya. Bagaimana kita bikin produk yang bagus, ya kan? Artinya berlomba-lombanya dalam yang positif. Justru adanya persaingan itu penting juga supaya kita punya motivasi untuk semangat untuk memperbaiki produk kita, seperti itu sih. Boleh nggak sih Pak cerita tentang kerugian terbesar yang merintis usaha tanaman buah ini selama ini? Pernah kita rugi sampai sekitar 75 juta pernah. Waktu itu kita dapat proyek pengadaan di Kementerian Pertanian 50.000 pohon cabai. Nah, tapi akhirnya nggak dibayar tuh keuntungannya, nggak dilunasi karena yang ikut tender proyeknya kena kasus dan dipenjara seperti itu. Akhirnya kita juga nggak dibayar juga tuh sekitar 75 juta gitu. Ya kalau yang kecil-kecil 1 juta, 2 juta ada aja tuh yang pedagang belanja ke kita ujung-ujungnya pergi nggak bayar gitu. Sering sih kalau ada lah gitu, walaupun nggak sering kayak gitu. Nah terus kalau selain tanaman buah ini tuh ada tanaman yang lain nggak pakai tanaman hias apa gitu? Kayak misalnya kayak janda bolong kan sekarang yang mungkin lagi trending gitu, lagi banyak dicari sama orang. Ya kita memang lebih spesifiknya di tanaman buah. Tapi ada juga beberapa tanaman hias, tapi memang nggak banyak. Kalau yang seperti tadi yang lagi tren seperti janda bolong dan yang lain-lainnya seperti juga pilo gitu, kita memang nggak ada. Ya kan, paling ada juga aglonema beberapa aja gitu. Tapi ke depan kami ini menargetkan sampai pertengahan tahun 2021 kita target punya 500 produk di website kita. Saat ini kan baru sekitar 200 produk ya. Jadi target pencapaiannya di pertengahan tahun 2021 kita produknya sudah 500 produk. Jadi tidak menutup kemungkinan yang tadi disampaikan tanaman hias juga bisa menjadi salah satu produk yang akan kita jual. Berarti untuk saat ini cuma tanaman buah aja apa ya? Tanaman buah dan benih sayuran. Benih sayuran. Nih kan kalau tadi tuh kerugian ya Pak. Nah sekarang aku mau nanya keuntungan terbesarnya itu berapa sih Pak kira-kiranya? Dalam penjualan tanaman. Oh iya. Pernah misalnya dalam 1 bulan kita omset sampai 250 juta pernah, ya kan? Dalam 1 bulan omsetnya sampai 250 juta pernah. Gimana tengah sebulan? Kalau di rata-rata kita 60 sampai 70. Kalau rata-rata per bulan omsetnya. Omset kotornya ya. Gitu. Ada nggak Pak momen pada saat merintis usaha yang menurut Bapak itu nggak bisa untuk dilupain? Saya tuh dulunya awal-awal nggak terlalu fokus di tanaman, ya kan? Artinya kita punya usaha-usaha lain gitu. Tapi saat ini kita ini memang sudah fokus 100% usaha kita tanaman. Dan seperti kemarin saya sampaikan, saya sudah bilang pada diri saya bahwa saya harus sukses dengan jalan ini. Kalaupun saya sukses dengan jualan tanaman gitu, atau dengan berbisnis tanaman. Nah, momen itu saya temukan ketika di Sukahati ini dibentuk yang namanya kelompok tani. Jadi kita ini bentuk namanya kelompok tani Tunas Hijau Sukahati. Nah, ketika pembentukan kelompok tani itu atau ketika kelompok tani terbentuk itu semangat saya secara pribadi termotivasi untuk untuk fokus di usaha ini, karena dengan adanya usaha ini, dengan saya berusaha di tanaman ini, saya bisa banyak bantu warga sekitar. Kenapa? Dengan adanya kelompok tani itu kita bisa menumbuhkan usaha-usaha di bidang tanaman. Yang tadinya di sini orang nih nggak mau membibit tanaman, sekarang alhamdulillah
pembibitan tanaman ini sudah jadi usaha rumahan gitu. Nah, makanya dengan adanya terbentuknya kelompok tani, saya pribadi termotivasi untuk menggeluti lebih serius di bidang pembibitan tanaman ini, seperti itu. Baik. Bagaimana cara Bapak untuk memasarkan produk bukan bibit tanaman buah ini, Pak? Cara memasarkannya gimana? Cara pemasarannya pertama kita online yang sekarang jadi terus gencar kita lakukan, karena biar gimana pun saat ini kalau nggak online itu ketinggalan, seperti itu. Kita ada website, kemudian juga kita pakai aplikasi Android juga. Kemudian dalam rangka promosi kita juga 1 bulan 1 kali mengadakan pelatihan gratis budidaya tanaman alpukat dan anggur. Pesertanya maksimal 30 orang. Itu rutin setiap bulan kita lakukan. Bisa dilakukan di sini atau kita datang ke lokasi. Biasanya kalau yang datang ke lokasi kita ke desa-desa melalui linknya Karang Taruna. Karena kebetulan saya saat ini kan Ketua Bidang Pertanian dan Perikanan Karang Taruna Kabupaten Bogor. Nah, itu kita jadikan ajang promosi untuk pembibitan, seperti itu. Terus Pak, kalau untuk sekarang nih, konsumen itu banyak yang belinya langsung datang ke sini atau melalui online, Pak? Saat ini konsumen terbesarnya masih dari pedagang ya, Mbak. Jadi seperti pedagang di Pasar Pohon Ragunan, kemudian di Simpangan Depok, kemudian di Kebon Pedes. Jadi pedagang-pedagang pinggir jalan itu lebih banyak datang ke sini. Itu masih. Terus sudah mulai yang trennya terus meningkat itu yang dikirim via ekspedisi atau dikirim langsung melalui pembelian lewat online. Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Ruslan. Jangan kemana-mana ya, nanti kita balik lagi, tetap di berbincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai, hari ini saya akan menyampaikan bahwa kasus penyebaran COVID-19 terus bertambah. Bahkan di Kabupaten Bogor saat ini ada 36 kecamatan yang berstatus zona merah dari 40 kecamatan. Untuk itu, sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Bogor akan mendistribusikan vaksin yang diperoleh dari pemerintah pusat. Untuk gelombang pertama, yaitu pada tanggal 14 Januari sampai 22 Januari 2021, dengan vaksin yang akan didistribusikan berjumlah 10.185 vaksin. Rencananya vaksin tersebut akan didistribusikan ke 121 Fasiankes, terdiri dari 101 puskesmas, 7 klinik, 4 RSUD, 7 rumah sakit swasta, 2 rumah sakit Gunawan Hasan, dan ATS. Vaksin ini terlebih dahulu diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kerja keras pemerintah ini juga harus sejalan dengan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Saya juga meminta kepada warga untuk menerima program vaksinasi massal, karena inilah bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa kembali hidup normal. Terakhir saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kebaikan kita semua. Bogor sehat, Indonesia maju. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor.
Regina. Kita masih dalam program acara bincang-bincang ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi bincang-bincangnya dengan Bapak. Ada benih dan bibit tanaman apa aja sih Pak yang ada di sini? Oke. Untuk bibit sendiri, aneka macam tanaman buah. Di antaranya ada alpukat, mangga, durian, rambutan, jambu, macam-macam jeruk, kelengkeng, kedondong, delima, dan lain-lain. Intinya bisa dilihat produknya di lapakbibit.com atau bisa di-download aplikasinya di Play Store Lapak Bibit. Gitu. Pak, baik. Ada berapa jenis benih dan bibit tanaman yang ada di sini, Pak? Kalau total jenisnya kurang lebih saat ini ada sekitar 100 jenis tanaman. Tapi kalau produknya sendiri sudah sekitar 200 produk seperti itu. Karena dari satu jenis tanaman tuh dengan ukuran yang berbeda-beda dia akan jadi beberapa produk seperti itu. Biasanya ukurannya tuh ukuran berapa aja sih Pak? Kalau boleh tahu. Ukuran yang terkecil atau biasa di kalangan penangkar benih itu dibilang ukuran bibit, itu kita bilang ukuran polybag 20 atau P20 gitu. Nah, kalau yang paling besar di sini ukuran tong. Jadi ada ukuran yang paling kecil, ukuran menengah, dan ukuran yang besar seperti itu. Baik Pak. Terus biasanya benih dan bibit yang seperti apa sih yang layak dijual gitu? Pertama, benih yang kita kembangkan dan kita jual itu benih tanaman yang sudah tersertifikasi. Artinya jenisnya memang sudah terdaftar, kemudian merupakan bibit tanaman yang memang unggulan. Karena kita mengikuti permintaan pasar. Artinya kalau bibitnya jelek, dari jenis dan dari kualitasnya tentu peminatnya akan kurang. Makanya memang benih-benih atau bibit-bibit yang kita kembangkan di sini bibit-bibit pilihan, jenis-jenis unggul yang memang untuk memenuhi permintaan pasar seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, kalau harga kisaran berapa sih Pak biasanya kalau untuk jenis benih itu Pak? Oke. Harga yang paling terendah itu di kisaran 25.000. Kemudian harga yang tertinggi itu di kisaran 1.500.000. Nah, harga itu ditentukan dari ukuran dan jenisnya. Jadi kalau jenis-jenis baru, walaupun ukurannya kecil bisa jadi harganya akan tinggi, gitu. Seperti itu. Faktor apa aja sih Pak yang menghambat benih dan bibit tanaman? Jelas, pertama pemupukan udah pasti, kemudian juga pengendalian hama, kemudian juga penyiraman, kemudian juga penempatan, artinya intensitas cahaya matahari yang sampai ke tanaman itu semakin lama dia terkena matahari akan semakin bagus. Jadi faktor pemupukan, faktor juga penyiraman, faktor juga pengendalian hama, kemudian faktor penyinaran mataharinya. Baik. Kalau faktor cuaca sekarang tuh menghambat nggak sih Pak? Menghambat pertumbuhan tanaman buah ini Pak? Jadi saat ini kan musim hujan nih. Ya. Kalau musim hujan tanaman itu kita nggak siram, artinya kita biaya penyiraman nggak ada tuh hilang. Tapi biasanya ketika musim hujan itu hamanya itu lebih gampang menyerang tanaman ketimbang di musim panas, terutama jamur. Nah makanya kalau musim hujan seperti ini kita penyemprotan jamurnya atau fungisidanya itu lebih intens. Biasanya misalnya seminggu sekali, tapi kalau musim hujan kayak gini bisa seminggu 2 kali kita semprot jamur.
supaya tanaman itu kondisinya tetap sehat dan subur. Nah, Pak, kan mama aku di rumah nih, kalau habis beres bikin beras tuh, nah air berasnya itu disiram ke tanaman. Emang bener ya Pak, maksudnya ngaruh gitu untuk tanaman? Iya, Gitu. air beras itu sangat ngaruh untuk kesuburan tanaman juga. Dia bagus untuk tanaman, untuk pertumbuhan tanaman dan kesuburan tanaman. Biasanya juga mama tuh kayak pakai teh gitu di tanaman di pot gitu. Emang bisa juga Pak kalau pakai teh gitu, kayak nggak tahu mama tiba-tiba di pot gitu. Teh ampas teh ya, ya. ampasnya. Ya, ampas teh juga kan dia bisa jadi kompos juga. Bisa Lama-kelamaan jadi kompos. Terus nih Pak, kan mama juga punya tanaman tomat yang kecil itu. Nah, tapi pertama sih emang banyak buahnya, udah dirawat pakai pupuk udah segala macam, tapi kok mati gitu Pak, tiba-tiba kayak besoknya tuh kayak layu-layu udah mati. Iya, tomat, cabai itu kan tanaman-tanaman yang memang usianya pendek. Dia cuma 2-3 kali panen, memang harus ganti baru lagi gitu. Jadi memang tanaman yang enggak usianya panjang. Kalau tanaman yang usianya panjang tuh jenis tanaman apa aja sih Pak? Tanaman-tanaman yang batang kayu umumnya. Batangnya berkayu. Ya rambutan, durian kan dia ada kayunya dalamnya. Harga bibit dan benih di sini tuh kisaran berapa Pak? Untuk harga bibit yang paling kecil itu ukuran polybag 20 atau P20 biasa kita bilang, itu harganya paling rendah itu harga 25.000 per pohon. Kemudian kalau yang paling tinggi itu di kisaran 1.500.000 itu sudah ditong, biasanya dia sudah berbunga atau berbuah, bisa jenis rambutan atau jenis alpukat. Itu harganya tadi di kisaran 1.500.000. Harganya di kita ditentukan tergantung ukuran dan jenisnya. Jadi kalau jenis-jenis tanaman yang masih baru, masih belum banyak, masih langka, walaupun dia kecil tapi harganya tinggi. Oke. Terus Pak, bagaimana cara mengatasi jika faktor cuaca itu menjadi penghambat untuk pertumbuhan si tanamannya? Cara mengatasinya? Jadi kalau di musim panas penyiramannya tidak boleh kurang, karena kalau penyiramannya tidak bagus, airnya tidak cukup, pertumbuhan tanaman akan terhambat. Ketika musim hujan kita memang nggak nyiram, tapi hama yang menyerang tanaman juga lebih banyak di musim hujan, terutama jamur. Nah, ketika musim hujan, penyemprotan jamurnya intensitasnya diperbanyak. Yang tadinya seminggu sekali dibikin jadi seminggu 2 kali. Nah, memang musim panas ada kelebihan kekurangan, musim hujan juga ada kelebihan kekurangan. Tinggal kita yang bisa mengantisipasinya seperti itu. Nah, kalau benih dan bibit tanaman apa aja sih Pak yang banyak dicari oleh konsumen? Saat ini tanaman yang paling banyak dicari 2 jenis, yaitu jenis alpukat dan durian. 2 jenis itu saat ini sedang lagi banyak yang menanam. Dan juga musim hujan ini biasanya musim tanam. Permintaan konsumen musim hujan itu untuk tanaman lebih tinggi ketimbang musim panas, karena petani itu atau pekebun kalau dia nanam di musim hujan itu akan mengurangi biaya penyiraman. Jadi mereka nggak perlu siram lagi karena memang sudah disiram dengan hujan seperti itu. Kemudian yang ke depan akan tren dan trennya terus meningkat yaitu tanaman anggur. Kenapa? Karena memang selain anggur itu juga buah yang masih dibilang buah istimewa di kita. Kemudian saat ini sudah kita dapat buat anggur itu berbuah di dalam pot.
Jadi kemungkinan ke depan trennya terus meningkat untuk penjualan bibit anggur, dan kita alhamdulillah saat ini untuk anggur sudah produksi sendiri dan mulai membuat tambulapot. Jadi tanaman buah dalam pot, dia bisa berbuah di dalam pot. Baik, Pak. Kalau media yang digunakan untuk merawat benih dan bibit tanaman di sini tuh apa sih, Pak? Secara umum media yang kita gunakan untuk tanaman-tanaman buah itu menggunakan tanah, sekam, ya kan, bisa sekam mentah atau sekam bakar, juga pupuk. Pupuknya kita organik, kita gunakan pupuk domba atau kambing, kemudian juga kita gunakan pupuk ayam. Nah, secara umum medianya komposisinya dari tanah, sekam, dan pupuk, seperti itu. Oke, baik. Ada nggak kita perawatan khusus untuk membudidaya benih dan bibit tanaman? Kalau perawatan secara umum hampir sama, penyiraman secara rutin, kemudian penyemprotan hama juga secara rutin, kemudian pemberian pupuk atau penambahan pupuk secara berkala. Paling lama pohon itu harus kita sudah pupuk lagi 4 bulan, artinya setahun tuh paling lama, paling sedikit 1 tahun kita lakukan 3 kali pemupukan. Mungkin kalau yang lebih khusus perawatannya seperti anggur dia nggak mau pakai media tanah, ya kan, dia gunakan sekam bakar, sekam mentah, dan pasir. Untuk di tambulapot anggur nggak menggunakan tanah, seperti itu. Ya, baik. Bagaimana cara mengatasi kalau tanaman itu terkena hama, Pak? Kita lihat hama apa yang menyerang. Misalnya kalau dia diserangnya belalang atau ulet, kita semprot pakai insektisida. Kemudian kalau hama yang menyerangnya jamur, kita semprot pakai fungisida. Kemudian kalau trip, ya kan, kita semprotnya pakai insektisida, tapi memang khusus dia ada yang seperti kurakron, ya kan. Jadi memang ada yang khusus untuk trip seperti itu. Itu. Baik. Benih dan bibit tanaman air, apa aja sih, Pak, yang perawatannya itu ya dibilang lumayan sulit? Sebenarnya hampir sama secara umum, cuma mungkin seperti durian, dia punya masalah di jamur misalkan. Jadi durian tuh kalau udah keserang jamur, satu blok itu bisa kena semua gitu kan. Begitu juga alpukat, dia juga jamur. Kalau musim hujan kayak gini nih, semprotnya mesti seminggu 2 kali. Namun secara umum hampir sama gitu. Cuma memang tadi durian, alpukat dia punya masalah utamanya dengan jamur ketika musim hujan, seperti itu. Kalau durian nih, Pak, biasanya tumbuh masih berbuah itu berapa lama sih kira-kira? Durian itu dari bibit yang sudah siap tanam sampai berbuah itu usia 4-5 tahun. Dengan syarat pemupukan rutin, setahun paling sedikit 3 kali pemupukan. Kemudian tempatnya itu memang harus terkena sinar matahari. Jadi kalau nanamnya di bawah di tempat yang teduh, pasti pertumbuhannya akan lama. Nggak mungkin tuh tercapai 4-5 tahun berbuah seperti itu. Kalau buah-buah di sini tuh panennya tuh 1 tahun kira-kira berapa kali sih, Pak? Oke. Masing-masing tanaman itu untuk panennya berbeda-beda. Kalau jambu kristal misalnya contohnya, dia nggak mengenal musim, dia selalu ada buahnya gitu kan kalau jambu kristal. Kemudian kalau durian 1 tahun 1 kali, rambutan 1 tahun 1 kali. Kalau jeruk limau atau jeruk kip atau jeruk lemon itu biasanya berbuah terus menerus selama pemupukannya rutin dan bagus, seperti itu.
Kemudian kalau alpukat, alpukat ada yang musiman, ada juga yang tidak musiman. Seperti alpukat Miki, dia berbuah tidak mengenal musim. Alpukat Misra, dia berbuah tidak mengenal musim. Tapi kalau kendil, kemudian aligator, kemudian ijo panjang, itu memang berbuahnya mengenal musim. Jadi memang masing-masing tanaman memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada yang berbuah musiman 1 tahun sekali, ada yang memang berbuahnya sepanjang tahun. Seperti itu. Terus Pak, kalau alpukat itu jenis-jenisnya ada alpukat apa aja sih Pak? Alpukat itu secara umum itu dibagi dua. Ada alpukat dataran rendah dan alpukat dataran tinggi. Nah, kalau alpukat dataran rendah itu dapat berbuah di dataran tinggi. Tapi kalau alpukat dataran tinggi biasanya sulit berbuah di dataran rendah. Untuk jenisnya sendiri yang tersedia di kita itu ada kurang lebih sekitar 20 jenis. Ada jenis alpukat Miki, Misra, Bahagia, Pir Jumbo, kemudian ada kendil, ada aligator, dan masih ada beberapa jenis yang lainnya. Tapi kalau cara penanamannya itu sama aja Pak, sama alpukat yang lainnya gitu? Sama aja. Cara penanamannya sama aja. Paling kalau kita mau tanam, kita harus lihat ketinggian wilayah kita berapa gitu. Misalnya kalau di sini nih kan ketinggiannya 150 mdpl. Kalau ditanam misalnya alpukat dataran tinggi, contohnya alpukat khas, pasti nggak akan cocok dan nggak akan berbuah di sini. Kalau di sini cocoknya yang alpukat dataran rendah seperti Miki, udah cocok tuh. Misra, kemudian Pir Jumbo juga cocok, ya, seperti itu. Tapi kalau Bahagia, dia kan dataran tinggi, dia bisa berbuah di sini tapi kurang maksimal, gitu. Dia bagusnya di dataran tinggi, gitu. Jadi ketinggian untuk alpukat sangat berpengaruh. Baik. Apa yang Bapak lakuin kalau menghindari gagal panen, Pak? Kalau kita sendiri kan di sini produksinya produksi bibit ya. Kalau untuk buahnya kita nggak produksi buah. Kalaupun ada hanya sebagai koleksi aja atau pohon induk. Jadi kalau untuk gagal panen secara produksi buahnya memang kita nggak berfokus ke sana gitu. Tapi kalau untuk misalkan saya produksi anggur atau produksi bibit anggur 1000 pohon, bagaimana untuk menghindari supaya kegagalan produksi bibit anggur itu ya kita tadi menyiapkan bahan-bahan yang terbaik ya kan, juga perawatannya yang bagus seperti itu sih. Ya baik. Ada nggak sih Pak pengiriman terjauh untuk benih dan bibit tanaman? Itu kira-kira ke kota mana aja tuh Pak? Kalau yang terjauh terakhir itu ke Papua, ke Sorong Papua terakhir. Dia kita pakai ekspedisi, biasanya kalau udara pakai Lion Parcel gitu. Oke baik. Ada nggak hambatan dalam pengiriman benih dan bibit tanaman ini Pak? Ya, memang untuk pengiriman secara paket, pengiriman tanaman itu lebih memiliki hambatan ketika kita jual produk lain, karena kan tanaman itu hidup ya, dia bisa kalau kelamaan mati di jalan gitu. Nah, memang untuk tanaman sendiri harus ada penanganan khusus. Misalnya pertama dia itu untuk mengurangi beratnya diperkecil medianya. Kemudian untuk supaya kuat selama perjalanan kita kasih kokopit, dikasih vitamin juga, dikasih hidrogel. Kemudian untuk pengiriman udara, tanaman tuh nggak seperti ngirim barang lain seperti baju, sepatu. Nah, dia itu harus kita urus sertifikat karantina. Kalau di sini yang terdekat itu cabang di Tanjung Priuk ada di belakang Terminal Beranang Siang di Jalan Sambu. Jadi sebelum pengiriman tuh 1 hari sebelumnya kita sudah urus tuh surat-surat karantinanya gitu. Karena kalau nggak urus surat karantina di bandaranya nggak akan lolos seperti itu. Jadi memang tanaman itu lebih sulit ketimbang kirim barang-barang yang lain sih. Gitu. Iya. Terus Pak, ada nggak sih komplain gitu kalau misalkan nih kan dari bapaknya bibit dan tanaman itu udah benar-benar bagus, terus nyampe ke sana tuh kayak
mati gitu? Kita pernah kirim ke daerah Sumatera, ke Jambi, 3 koli, pohonnya 150 pohon, pohonnya hancur semua, ya kan? Hancur semua. Artinya sampai sana tuh rusak dan patah-patah, karena emang itu di awal-awal ketika packingnya tuh nggak bagus gitu kan. Pernah juga ekspedisinya molor, ya kan, ya kan. Kita ngirim ke Jepara, saya pernah, ya kan, sampai 1 bulan lebih nggak nyampe-nyampe, ya kan. Pohonnya sampai sana mati. Resikonya ya kita ujung-ujungnya nggak dibayar atau kita ganti pohon. Karena memang selama di perjalanan sampai ke tempat tujuan itu tanggung jawab kita. Kita memang servisnya sampai ke tujuan hidup. Tapi kalau setelah di tempat tujuan ya itu tergantung konsumennya gitu. Jadi kalau ada kematian atau kerusakan selama di perjalanan, kita pulangin uang atau kita ganti barang. Oke, baik. Apakah di masa pandemi ini berpengaruh ke bibit dan benih tanaman nggak, Pak? Ya. Untuk penjualan bibit tanaman di masa pandemi ini termasuk yang relatif stabil ketimbang dengan mungkin usaha-usaha lain. Karena memang sekarang ketika orang WFH, mereka kan aktivitasnya di rumah. Nah, khususnya apalagi tanaman hias, dia itu meningkat malah ya gitu. Nah, tanaman buah juga sama, karena kan banyak juga tanaman buah yang memang ditanam di halaman rumah dan bisa berbuah, dibikin tambulan pot. Jadi ketika masa pandemi ini, penjualan tanaman buah itu bisa dibilang relatif stabil, bahkan cenderung meningkat. Oke, baik. Penghasilan selama pandemi ini tuh gimana sih, Pak? Mungkin berkurang atau makin malah banyak yang belinya gitu? Di saat pandemi penjualannya bisa dibilang ada peningkatan. Ada peningkatan. Yang tadinya omset kita rata-rata di antara 40 sampai 50, sekarang bisa 60, 70, bahkan ada di bulan tertentu kita bisa sampai 120 per bulan, 120 juta per bulan omsetnya. Bagaimana cara Bapak menghadapi pandemi ini, Pak? Pertama kita gencarkan penjualan secara online. Kemudian untuk wilayah Jabodetabek kita siapkan layanan COD, artinya mereka bayar di tempat, antar langsung ke tempat gitu. Ya kita di saat pandemi ini harus lebih agresif lagi sih, baik secara promosi maupun secara pelayanan kita harus lebih agresif lagi seperti itu. Pak, bagi tipsnya dong gimana cara merawat tanaman yang baik gitu? Tipsnya pertama, pilih bibit yang unggul dan berkualitas. Kemudian media tanamnya harus sesuai dengan tanaman yang akan kita tanam. Kemudian kalau di tambulapot, siram secara rutin apabila tidak ada hujan. Kemudian pupuk tanaman paling sedikit setahun 3 kali, artinya 4 bulan sekali. Kemudian selanjutnya pangkas cabang-cabang yang memang tidak terkena sinar matahari. Artinya cabang-cabang ada di dalam, dia nggak kena sinar matahari, itu kan nggak produktif. Dia hanya jadi parasit bagi tanaman sebenarnya, karena dia tidak menghasilkan, tidak kena sinar matahari, tidak menghasilkan fotosintesis. Nah, kemudian ya kan, apabila ada hama atau jamur, lakukan penyemprotan secara rutin seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya bincang-bincangnya. Tetap di Bincang-Bincang. Audio Jungle. 2021 adalah tahun kebangkitan. Dan inilah
Api Harapan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Komitmen mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban akan terus dilakukan. Karena betapapun dahsyatnya pandemi, pasti ada titik akhirnya. Perekonomian di Kabupaten Bogor saat ini solid dan adaptif terhadap COVID-19. Bawah kepemimpinan Bupati Bogor Adi Yasin dan Iwan Setiawan, semuanya bergerak cepat, semuanya memperkuat sinergi dan kolaborasi, optimis untuk kebangkitan Kabupaten Bogor. Sejumlah prioritas percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor akan segera digulirkan pada 2021. Antara lain, pemetaan Cibinong Raya, lanjutkan proyek pembangunan Jalan Bojong Gede Kemang. Lanjutkan pembangunan Jalan Poros Tengah Timur. Pembangunan jalan desa melalui Samisade dan pemantapan infrastruktur lainnya. Pembangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Bogor, wilayah utara. Siswa Pancakarsa untuk 1.200 pemuda berprestasi dan untuk penghafal Hafiz Quran. Tuntas rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP. Kan insentif RT RW guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Serta program-program pemulihan ekonomi daerah yang juga menjadi prioritas. Yakinlah dengan kedisiplinan, kecepatan, dan ketepatan langkah. Bersama kita hantarkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Mari sambut tahun baru dengan optimisme dan jiwa yang lebih maju. Dengan semangat yang menderu-deru untuk Bogor bangkit. Indonesia maju. Dalam masalah bincang-bincang. Nah, Pak, yang terakhir nih, pesan untuk generasi muda yang ingin atau merintis usaha. Pesannya semua bidang usaha itu bisa mensukseskan kita, asal kita serius, kemudian terus belajar dan tidak gampang menyerah. Artinya setiap kegagalan harus kita jadikan batu loncatan untuk kita bisa lebih sukses lagi. Oke, baik. Gak kerasa ya pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya narasumber kita, Pak Ruslan. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Terima kasih juga sudah memberikan informasi dan pengalaman tentang bisnis dan bibit tanaman ini. Oke, sama-sama. Saya Anissa Regina dan rekan lainnya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.